Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kembali lagi di channel Ayam Geprek Sai dan Hajikan. Sahabat-sahabat yang berbahagia, moga-moga puasa kita lancar sampai akhir nanti. Semoga amaliyah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebagaimana yang kita pernah bahas di kesempatan yang lalu, bahwa Imam Izzuddin bin Abdis Salam dalam kitabnya Maqasidus Shaum mengatakan fadilahnya puasa Ramadan itu ada 7. Nah, kita sudah sampai ke fadilah yang keempat, yaitu adalah taksir sedekah, memperbanyak sedekah. Imam Izzuddin kemudian melanjutkan, kenapa orang yang berpuasa punya potensi memperbanyak sedekah? Karena li'anna shaim idza jaa'a, karena orang yang berpuasa ketika dia merasa lapar, tadzakkara ma indahu minal ju', maka dia akan mengingat rasa lapar tersebut. Fahattahu dzalika ala it'amil ja'i, maka dia mampu mengasah dirinya untuk menganjurkan dirinya untuk memberi makan kepada orang yang kelaparan. Nah, puasa itu ada haus dan lapar yang bisa kita rasakan. Nah, kemudian Imam Izzuddin menjelaskan bahwa puasa itu sebenarnya juga penderitaan. Kita dilatih menderita supaya mampu merasakan apa yang dirasakan mereka yang untuk cari makan sesuap nasi saja kesulitan. Bisa jadi pagi makan, belum tentu nanti sore makan. Bisa jadi hari ini punya makanan, besok belum tentu. Kesulitan-kesulitan untuk mencari makan dan minum saja mereka susah. Artinya puasa mengasah kasih sayang kita kepada sesama. Nah, akhirnya puasa itu salah satunya juga bisa dikatakan sebagai penderitaan. Tapi penderitaan itu bisa berdampak 2 hal. Yang pertama, bisa egois, karena kita sudah pernah menderita, akhirnya kita ingin sukses, hingga balas dendam, jangan sampai kemudian saya akan merasakan penderitaan jilid 2. Sehingga dia egois, dia melakukan segala hal untuk mencapai cita-citanya, menghalalkan segala cara. Hak orang lain yang bukan haknya diambil. Apa yang diharamkan oleh agama untuk dilakukan, dia lakukan. Yang penting dia sampai kepada cita-citanya itu. Tapi juga penderitaan bisa menyebabkan kedermawanan. Salah satunya penderitaan yang menghasilkan sifat dermawan itu adalah puasa. Ketika kita merasa lapar dan haus, akhirnya kita memikirkan bagaimana mereka yang tidak punya rumah, tidak punya makanan setiap hari, tidak punya lemari es yang bisa menyimpan banyak makan dan minuman yang enak-enak. Kemudian Imam Izzuddin menjelaskan ada satu cerita di mana Nabi Sulaiman alaihissalam, diriwayatkan Nabi Sulaiman itu kalau mau makan, beliau itu mengajak semua keluarga dan kerabat dan siapapun yang beliau kenal untuk ikut makan. Setiap kali mau makan, beliau mengajak semua yang beliau kenal itu untuk makan bersama. Tiba-tiba ada orang yang bertanya kepada Nabi Sulaiman, "Lima taf'al dzalika?" Ya Nabi, ya Allah, kenapa engkau melakukan hal seperti ini? Setiap kali mau makan, engkau mengundang semua orang untuk datang sehingga makan bersama. Apa jawabannya Nabi Sulaiman alaihissalam? Akhafu ayyashba'a fa'ansal ja'i. Saya khawatir kalau saya kenyang. Akhafu an ashba'a fa'ansal ja'i. Saya khawatir kalau seandainya saya kenyang sehingga saya lupa kepada orang-orang yang kelaparan saat itu. Artinya beliau tidak mau makan sedangkan tetangga-tetangganya dalam keadaan kelaparan. Karena terlalu kenyang itu menyebabkan kita lalai untuk ibadah. Maka kemudian sunnahnya ketika kita mau iftar atau berbuka puasa, disunahkan oleh Kanjeng Nabi kan cuma makan kurma. Tidak langsung berlebihan, tidak balas dendam karena sudah sepanjang hari tidak makan, tidak minum, akhirnya semuanya dimakan. Terlalu kenyang juga menyebabkan lalai dalam beribadah. Kekenyangan menyebabkan kita jadi malas beribadah. Maka kenapa kemudian disunahkan kita untuk berhenti makan sebelum kenyang? Itulah adab atau etika yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi kepada kita. Jangan sampai perut kita hanya
dijali dengan makanan-makanan halal yang menyebabkan kita malah lupa terhadap kewajiban kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadilah yang kelima, kata Imam Izzuddin bin Abdi Salam, adalah puasa itu adalah taufirut ta'at, adalah waktu di mana kita mampu memperbanyak ketaatan kepada Allah. Li'annahu tadzakkaru ju'a ahlin nar wa dhama'ahum fahassahu dzalika ala takfirit ta'at liyanju biha minan nar. Kata Imam Izzuddin bin Abdi Salam bahwa puasa itu mengingatkan seseorang terhadap kelaparan yang dialami oleh penduduk neraka dan kehausan yang dialami oleh penduduk neraka, sehingga dia menganjurkan dirinya untuk memperbanyak ketaatan kepada Allah supaya dia bisa terbebas dari kondisi kelaparan dan kehausan di dalam api neraka. Yang keenam, kata Imam Izzuddin, adalah syukru alimil khafiyat, adalah mensyukuri hal-hal yang tersembunyi. Biasanya kita lupa mensyukuri hal tersebut, maka lewat puasa kita bisa mensyukuri sesuatu yang sehari-hari kita nikmati, tapi kita lupa berterima kasih kepada Allah. Contoh, Allah udah ngasih fasilitas kepada kita berupa udara, air, lingkungan yang asri, kesejukan. Kita punya tetangga, kita punya makanan, kita punya fasilitas di dalam hidup ini, tapi lupa kita syukuri. Misalnya ketika kita berbuka, minum air putih saja, air mineral saja, nikmatnya luar biasa. Padahal di hari-hari di luar bulan Ramadan, air mineral itu tidak selalu kita syukuri. Tapi ketika berbuka, minum air mineral saja, kita bisa bersyukur kepada Allah luar biasa. Maka Imam Izzuddin melanjutkan, idza shoma arafa ni'matallahi alaihi fi shiba' wari fa syakaraha lidzalik fa inna ni'am la yu'rafu miqdaruha illa bi faqdiha. Kata Imam Izzuddin, kalau seseorang berpuasa, maka dia akan ingat kepada nikmat Allah ketika dia kenyang dan dahaganya hilang. Maka kemudian dia bersyukur kepada Allah. Karena sesungguhnya nikmat itu hanya akan diketahui nilainya ketika nikmat itu hilang. Contohnya, kita lupa mensyukuri kesehatan gigi. Kita hanya akan bersyukur punya gigi yang sehat ketika kita sakit gigi. Kita hanya akan bersyukur punya badan yang sehat ketika kita sakit diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, yang terakhir, kata Imam Izzuddin, adalah al-inzizar an khawatiril ma'asi wal mukhalafat. Adalah puasa itu punya fungsi adalah mencegah keinginan dari berbuat maksiat dan kelalaian-kelalaian yang lain kepada Allah. Karena biasanya orang yang kekenyangan tidak berpuasa itu punya kecenderungan lebih besar melakukan maksiat. Nah, di sini sekali lagi ditegaskan, lapar dan haus lewat puasa itu adalah disengaja. Tujuannya adalah supaya kita punya hati yang lembut sehingga bisa saling menyayangi kepada sesama. Nah, maka kesempatan puasa ini digunakan sebaik-baiknya untuk taat kepada Allah. Kalaupun pada bulan puasa ternyata kita masih maksiat, masih melakukan dosa-dosa seperti bulan-bulan yang lalu, maka sebenarnya kita telah menghilangkan keberkahan pada bulan Ramadan. Semoga kita semua dijaga oleh Allah dari semua hal-hal yang menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita dijauhkan dari penyakit yang tidak ada obatnya, khususnya penyakit hati. Akhirul kalam, demikian yang bisa saya sampaikan. Moga-moga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.